Oke, baik. Tadi teman-teman sudah menyampaikan bahwa ya kita ke pasar karena kita lanjut kita ke pasar karena ada beberapa hal yang perlu kita butuh dan harganya lebih murah dan lain-lain. Jadi ada banyak hal yang kita ketahui di pasar itu sendiri. Nah, selanjutnya ya ini tadi pasar dan apa yang akan saya bahas di sini. Di sini saya akan membahas mengenai apa itu pasar, bagaimana fungsi pasar, kemudian perkembangan pasar, dan termasuk tadi nanti ada pengembangan pasar dan manfaat dari pengembangan pasar itu sendiri. Jadi kita yang pertama ya, fungsi pasar. Ya, apa itu definisi pasar? Apa itu pasar? Ya, tadi teman-teman sudah menyampaikan berbagai hal bahwa pasar, kalau kita definisikan, pasar adalah tempat kita membeli sesuatu ya. Jadi kita datang ke pasar untuk membeli sesuatu. Tapi sebenarnya bagaimana sih definisi dari pasar tersebut? Ya intinya di pasar itu kita melihat sebuah lingkungan, bagaimana kita melihat orang yang membeli, orang yang menjual ya barang dagangan. Ya, jadi ada dua hal yang ada di pasar. Yang pertama pembeli dan juga penjual. Jadi kalau komponen itu tidak ada ya pasar juga tidak ada gitu ya. Nah, apa yang membedakan, apa tambahan lainnya? Ya di pasar ada berbagai macam barang dagangan untuk dijual ya. Kalau di sini bisa disebutkan tempat berkumpulnya masyarakat di mana pembeli dan penjual pada waktu tertentu, dan di semua pasar melibatkan sejumlah besar transaksi. Jadinya ada banyak yang dijual dalam jumlah barang yang relatif kecil. Artinya kita membeli barang itu bukan barang yang banyak gitu. Kadang juga ada yang membeli barang yang banyak, tapi pada umumnya masyarakat membeli cuma sesuai kebutuhannya gitu kan. Kemudian ada tatap muka antara penjual dan pembeli di situ di pasar. Kemudian di pasar juga ada peluang di mana kita memungkinkan untuk untuk mencari alternatif harga yang lain. Jadi selain dari harga, misalnya kita datang ke suatu toko ya, toko A ya, di situ jual bayamnya 3.000 per ikat. Kita ke toko B, ternyata toko B 2.500 per ikat. Jadi ada peluang untuk mencari harga yang lain. Jadi seperti itu. Nah, terkait dengan pasar ini ada beberapa fungsi pasar ya. Ada beberapa fungsi pasar. Yang pertama, kalau kita bisa lihat sini, ada pertukaran barang dan jasa. Jadi dalam pertukaran barang dan jasa, di situ memberikan kesempatan ya terjadi pertukaran barang dan jasa antara penjual dan pembeli. Jadi itu salah satu fungsi yang cukup menarik bagi pasar, di mana dengan kata lain, tanda kutip, kita bisa artikan bahwa pasar adalah tempat jual beli ya. Oke, seperti itu. Kemudian apa fungsi berikutnya? Fungsi berikutnya adalah ada distribusi antar daerah. Di sini kita bisa lihat bahwa kehadiran pasar itu membantu adanya distribusi bahan makanan antar daerah. Misal saya tinggal di Bekasi, kemudian teman-teman ada yang tinggal di Depok gitu ya, atau janganlah Depok, atau Purwakarta misalnya ya. Nah, salah satu komoditas di Purwakarta misalnya ada beras yang lain. Nah, itu memungkinkan dijual di Bekasi di pasar misalnya ya. Jadi ada kemungkinan distribusi antar daerah, di mana pasar memfasilitasi distribusi tersebut. Kemudian selain itu fungsi lainnya yaitu memudahkan akses ya ke berbagai macam produk. Jadi yang dijual di pasar itu sebenarnya tidak cuma satu hal, meskipun nanti dalam jenis-jenis pasar ada pasar tertentu yang cuma menjual satu komoditas ya. Namun dengan kehadiran pasar ini memudahkan kita aksesnya mencari sebuah produk, dan tentu saja pasar yang baik, pasar yang bagus itu akan membantu kita dalam menemukan produk yang baik pula ya, sehingga produk yang baik yang laku itu akan membantu mengurangi kehilangan pasca panen. Jadi tidak ada yang sisa gitu, semua terjual dengan habis. Kemudian berikutnya di pasar juga kita melihat fungsinya bukan cuma untuk konsumen, tapi untuk penjual juga ya, bukan cuma pembeli tapi untuk penjual. Artinya fungsi pasar untuk penjual adalah menyediakan fasilitas. Jadi ada berbagai macam fasilitas yang bisa disediakan, termasuk fasilitas ruang-ruang atau toko-toko bagi pedagang kaki lima. Jadi yang biasanya kesusahan untuk mencari tempat menjual, biasanya pasar itu berfungsi untuk pedagang kaki lima. Jadi ini gambaran umum untuk bagaimana karakteristik dan jenis-jenis pasar tersebut ya. Jadi
dari beberapa literasi ada berbagai macam jenis pasar yang ada. Ya, kita bisa lihat di sini pasar yang ada, yaitu yang pertama adalah berdasarkan karakteristik fisiknya, ya, dan juga spasial. Jadi di sini sebenarnya fisik itu termasuk pasar yang terbuka gitu ya, bangunan-bangunannya, dan juga pasar yang beroperasi oleh ataukah oleh kelompok ataupun individu, kumpulan dari berbagai individu. Kemudian ditampilkan dalam bentuk yang sederhana, dan dalam pasar ini biasanya dijual berbagai komoditas, ada banyak seperti yang sudah teman-teman tadi sebutkan. Kemudian ada juga pasar yang cuma menjual jenis komoditas yang diperdagangkan, jadi dia cuma satu hasil hortikultura, misalnya sayur dan buah segar yang dijual, ataupun cuma menjual hewan, ya ikan atau daging dan seterusnya. Kemudian ada juga pasar yang berdasarkan waktu operasinya. Di sini kita bisa lihat bahwa waktu operasi itu berbagai macam. Ada yang beroperasi full dalam seminggu full beroperasi, cuma jamnya yang diatur pagi sampai siang misalnya. Ada juga yang beroperasi 1 hari full, ya, namun cuma 1 hari. Ada juga yang beroperasi 1 hari, ya, tapi ada jamnya, misalnya cuma pagi sampai siang. Jadi ada berbagai macam waktu operasi pasar. Kemudian jenis kepemilikan dan operasi. Jadi yang memiliki, yang menjalankan pasar tersebut siapa gitu. Biasanya sih ada warga sekitar, kemudian ada pemerintah lokal, pemerintah daerah, ada juga yang di bidang swasta gitu. Misalnya kayak pasar-pasar segar di komplek perumahan itu kan biasa dipegang oleh swasta. Jadi itu jenis-jenis pasar, ya. Kemudian kita masuk ke, ya tadi, kenapa harus pengembangan pasar? Ya artinya evolusi pasar menjadi berkembang gitu ya. Pasar berkembang karena seperti yang kita ketahui bahwa pasti akan ada masalah dalam sebuah pasar, dan masalah tersebut akan menyebabkan kerugian di pasar tersebut. Untuk itu pasar harus berkembang gitu ya. Jadi masalah khas yang mungkin ditunjukkan pasar dapat diklasifikasikan secara luas menjadi 2, yaitu masalah fisik dan masalah sosial manajerial. Nah, seperti apa masalah fisik? Ya, pada prinsipnya seperti ini. Masalah fisik, ya, kita bisa lihat di sini bahwa ya masalah fisik itu mencakup ruangan, kemudian mencakup fasilitas, sarana, prasarana, dan lain-lain, ya. Seperti ruang penjualan yang tidak mencukupi, tidak adanya adanya gudang yang dirancang dan dibangun dengan tidak bagus, ya, sehingga mudah rusak, mudah roboh. Kemudian tidak ada pemeliharaan, kemudian sirkulasi yang tidak memadai, kemudian parkir mungkin, ya, area bongkar muat, dan juga kondisi jalan yang buruk, ya, sehingga orang malas ke pasar gitu ya, becek dan lain. Kemudian drainasenya, ya, tidak bagus sehingga sering terjadi banjir. Kemudian keamanan, ya, keamanannya tidak bagus sehingga bisa jadi ada pencurian atau fasilitas yang rusak, dan penyediaan daging unggas atau ikan yang tidak memadai sehingga cepat busuk, ya. Dengan kata lain, tidak adanya fasilitas pendingin gitu. Itu masalah fisik. Nah, yang ada masalah tadi masalah fisik, ada masalah sosial dan manajerial. Untuk masalah sosial dan manajerial ini biasanya memang lebih bersifat dampak sosialnya dan juga masalah manajemen dari pasar tersebut, ya. Bisa juga berkaitan dengan kesulitan dalam menegakkan hukum dan peraturan pasar. Meskipun ada peraturan dilarang berjualan di tempat ini, ya, misalnya, ya, berjualan sesuai dengan pada tempatnya, tetap aja orang semakin maju gitu, bahkan jalanan dijadiin tempat jualan gitu kan. Kemudian adanya penggunaan ruang penjualan pasar yang tidak efisien dengan volume penjualan rendah dan harga sewa yang rendah, ya. Kemudian tingginya permintaan tempat di pasar sehingga penggunaan ruangan yang tidak terkendali, sehingga keuntungan juga akan menjadi tidak terkendali, dan sistem manajemen pasar di mana tidak ada hubungan yang jelas antara pendapatan dan biaya, dan akibatnya pasar akan kekurangan dana dan juga tidak ada servis yang bagus, ya, untuk perbaikan dan pemeliharaan jika terjadi kerusakan ataupun terjadi gangguan. Jadi ini masalah sosial yang perlu memang dan manajemen yang perlu juga diperhatikan, sehingga jika masalah-masalah ini ingin diselesaikan, maka perlu pengembangan pasar, ya.
Nah, pengembangan pasar bagaimana caranya, solusinya, yaitu tergantung dari pemilik pasarnya. Apa yang mereka bisa lakukan? Ya tadi, bisa fasilitas yang diperbarui, membuat sistem kendali, dan lain-lain. Ada banyak hal yang bisa dilakukan sebenarnya. Kemudian, nah setelah pengembangan pasar, tentu saja ada manfaat dong yang bisa kita rasakan ya. Jadi apa saja manfaat pengembangan pasar itu bisa kita lihat di sini. Ada beberapa hal ya, ada 7 hal sebenarnya, di sini ada 4. Pengurangan kerugian panen. Jadi jika pasar tadi berkembang ya, apapun caranya tentu saja akan mengurangi kerugian. Misalnya tadi yang busuk ya, contohnya yang busuk, nah, tentu saja jika kita lakukan pengembangan pasar, otomatis yang busuk tidak akan terlalu cepat busuk sehingga keuntungan tidak terlalu cepat merosot gitu ya. Kemudian adanya efisiensi operasi pasar. Jadi dengan adanya pengembangan pasar memungkinkan terjadinya efisiensi. Nah, efisiensi ya tergantung bagaimana efisiensi itu dikendalikan sehingga terjadi perbaikan dan terjadi perbaikan yang harus mengarah pada penghematan biaya operasi sehingga tidak terjadi pedagang yang ada di pasar tersebut. Jika biaya operasionalnya tinggi, maka harganya juga akan tinggi ya. Namun jika ada efisiensi dari pengembangan pasar melihat ini, kemudian terjadi efisiensi juga dari biaya operasional, otomatis harganya juga akan lebih terjangkau, affordable. Kemudian pasar yang berkembang, pasar yang bagus itu akan memiliki manfaat kesehatan masyarakat, public health benefit ya. Jadi terutama seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa ada fungsi transaksi gizi dan juga transaksi health kesehatan di pasar tersebut. Jika pasarnya tidak memadai, misalnya tidak berkembang, kemudian fasilitasnya buruk, tentu saja bisa jadi terjadi kontaminasi penyakit yang cukup cepat ya. Namun jika pasarnya bagus ya, kebersihannya bagus, drainasenya bagus, sanitasinya bagus ya, tentu saja itu akan menyebabkan pengurangan penyakit ya, misalnya sakit perut ataupun cacingan, atau mencegah terjadinya epidemi seperti yang kita ketahui sekarang, virus corona ini ya, COVID ini berawal dari pasar gitu kan. Namun jika pasar yang oke, bisa jadi tidak terjadi penyebaran virus yang lebih masif gitu. Kemudian pengembangan pasar bermanfaat untuk ketenangan dan estetika. Jadi pedagang biasanya memiliki kios yang lebih baik dengan perlindungan yang lebih besar, baik dari matahari maupun hujan, dan konsumen akan dapat menentukan pilihannya dari produk yang dipajang yang lebih rapi gitu ya. Kalau misalnya pengembangan pasar kita atur pasarnya tidak semrawut, tidak sembrono, otomatis kita ke pasar juga nyaman gitu kan. Nah, meskipun kita sudah menyadari bahwa kalau kita ke pasar siap-siap deh gitu ya, siap-siap deh, biasanya kita mesti siap untuk kotor gitu kan, biasanya seperti itu ya. Atau adakah yang pernah ke pasar sini tapi sudah ya meskipun itu pasar modern, tapi tetap aja namanya pasar kalau di Indonesia biasanya selalu identik dengan hal-hal yang kurang bersih gitu kan. Jadi ya kalau kita ke pasar melihat dengan kondisi pengembangan yang bagus, itu pasti akan lebih baik juga. Apalagi di Jakarta ini, Jawa Barat atau Jakarta yang punya perbaikan pasar gitu kalau nggak salah. Jawa Barat kayaknya ya, perbaikan pasar modern programnya gubernur. Selanjutnya manfaat berikutnya adalah manfaat dengan adanya pengembangan pasar, maka otomatis bisa menambah pemasukan ya. Menambah pemasukan, dengan kata lain bisa bisa memberikan dana tambahan. Jadi pasar sebagai penghasil dana publik ya, biasanya pasar itu tidak berkembang dan seringkali bahkan tidak menutupi biaya staf yang dikerjakan untuk menjalankannya, apalagi operasi dan pemeliharaan, biaya modal atau nilai sewa sebuah tempatnya. Jadi dengan adanya pengembangan pasar bisa membantu menghasilkan dana publik ya. Dana publik ini ya bisa dikelola dengan baik ya, bisa parkir dan lain-lain gitu kan. Itu biasa disebut dana publik. Kemudian adanya pendapatan layanan tambahan, misal tadi buah-buahan yang rusak dan lain-lain, ada yang mengusul memberikan tempat yang lebih bagus, adanya pendingin misalnya ya, pendingin dan lain-lain. Nah, dengan fasilitas itu, fasilitas tempat pendingin, maka itu bisa memberikan dana tambahan gitu ya, dana misalnya gudang pendingin untuk penyimpanan buah-buahan, daging dan ikan, itu akan memberikan dana
tambahan karena disewa gitu kan, meskipun tidak semua bisa menyewa tapi ada orang yang bisa menyewa gitu. Dan yang tidak kalah penting adalah manfaat dari pengembangan pasar itu sendiri, yaitu dampak pada produksi pertanian. Di sini kita bisa melihat bahwa dengan perkembangan ekonomi, mereka yang menjual di pasar itu mungkin harus menghadapi persaingan yang ketat, khususnya antara komersial ya, pasar-pasar swasta yang lebih canggih, yang lebih modern dengan pasar yang mungkin tradisional. Oleh karena itu, ya pasar yang tradisional juga perlu dikembangkan agar bisa bersaing gitu. Dan peningkatan standar di pasar itu juga harus dilakukan. Ya, misalnya menyediakan sarana bagi produsen sayur dan buah yang skala kecil sehingga meningkatkan efisien pemasaran. Jadi pasar yang berkembang juga membantu mempromosikan usaha-usaha kecil gitu ya, penjual-penjual yang kecil. Jadi sekali lagi dampak pada produksinya akan semakin bagus juga dan tidak banyak hasil yang hilang gitu, yang rusak atau busuk. Oke, saya rasa itu penjelasan tentang pasar. Selanjutnya, jika kita berbicara mengenai bagaimana kebutuhan pangan masyarakat dengan hadirnya pasar, tentu saja kesimpulan yang bisa kita ambil adalah pasar ini membantu menyiapkan kebutuhan pangan masyarakat, ya kan? Secara langsung artinya orang jika butuh pangan, orang akan datang ke pasar gitu. Dan jika kita ingin berbicara bagaimana kebutuhan pangan masyarakat, analisa dan lain-lainnya, itu akan dibahas di mata kuliah yang lain. Artinya di sini kita akan fokus ke bagaimana penyediaan pasar. Nah, oleh karena itu selanjutnya saya minta teman-teman buat berdiskusi ya, bagaimana pangan sebagai sumber kebutuhan, pasar sebagai sumber kebutuhan pangan masyarakat. Jadi teman-teman diskusi dengan anggota kelompoknya ya, baik itu di Zoom ataupun di Gmeet nantinya, mulai dari yang pertama yaitu seberapa penting kehadiran pasar tradisional atau pasar ya sebagai sumber kebutuhan pangan. Di sini ada 1 sampai 5. Kalian bisa pilih sangat penting itu 5, sangat tidak penting itu 1. Jadi sangat tidak penting, netral, penting, sangat penting. Jadi seberapa penting. Nah, nanti jika teman-teman sudah sampai pada kesimpulan misalnya sangat penting, tuliskan alasannya, atau tidak penting, tuliskan alasannya gitu. Kemudian bagaimana pendapat kelompok ya dengan kehadiran pasar digital. Jadi saat ini kita ketahui ya perkembangan dunia teknologi informasi atau digital itu semakin masif, bahkan pasar-pasar pun menyediakan akses digital. Nah, bagaimana pendapatnya kaitannya dengan kebutuhan pangan dan juga masalah gizi masyarakat. Jadi silakan didiskusikan dengan berbagai anggota timnya, dan jangan lupa untuk mencantumkan referensi yang bagus, yang sesuai, dan tugas disubmit di e-learning. Yang submit cuma 1 orang saja, yang penting dalam tugasnya itu disediakan dituliskan nama dan juga kelompoknya serta kelasnya ya, dan bebas mau dibuat presentasi maupun dibuat dengan narasi, yang penting di-convert ke PDF ya, semuanya di-convert ke PDF sehingga saya lebih mudah untuk membaca atau mengecek tugasnya. Oke, saya rasa itu saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya.